Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillahi summa kunta wa asmi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bihulukin hasanin. Amma butuh puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita thalabul ilmi, untuk mengenal Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk juga menggapai hidayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada orang khusus, tidak kepada semua orang. Nikmat ilmu, nikmatul iman hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Tetapi nikmat dunia, sehat, berlimpahnya harta, kedudukan, materi, itu diberikan kepada Allah, kepada man yuhib la yuhib, kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang Allah murkai. Maka dalam konteks ini nikmat itu bisa menjadi istidraj bagi orang-orang yang Allah lapangkan semuanya, ya, tetapi tidak diberikan nikmat hidayah, tidak diberikan nikmat ilmu, tidak diberikan nikmat iman. Nah, karenanya kita yang terus berupaya istiqomah menjemput hidayah, menggapai hidayah. Sebab hidayah itu tidak bisa diwariskan. Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarga terdekat beliau. Innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, diingatkan, ya, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada ahbabta, orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mampu atau yang kuasa memberikan hidayah liman yasha, kepada siapa orang yang Allah kehendaki. Hadirnya kita di masjid ini bagian dari perwujudan, ya, konkret, ya, real. Kita ingin terus menjemput hidayah. Kita ingin terus istiqomah di tengah, ya, arus, ya, globalisasi, di tengah perkembangan zaman yang menuju, ya, akhir zaman. Banyak orang yang tergelincir, ya, terpedaya oleh tipu daya dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, ya. Berlibur para santri boleh dalam Islam sebagai bentuk mengistirahatkan akal, jiwa, pikiran, fisik setelah berjuang belajar 1 semester ganjil yang lalu. Demikian tidak boleh terlalu lama, tidak boleh lalai, ghaflah,
Tidak boleh liburnya itu sampai membuat ilmu hafalan, ilmu agama yang kita telah pelajari lupa. Afatul ilmi nisyan. Tulis mahfuzat ini santri. Afatul ilmi nisyan. Bencananya orang yang berilmu atau pelajar itu adalah lupa. Lupa ini pada akhirnya dulunya sudah hafal, dulunya sudah paham, Allah cabut itu ilmu. Kenapa begitu? Selain daripada maksiat, para ulama sepakat karena tidak memurojaah, tidak mengulang-ulang ilmu. Dengan bermajelis ilmu ini menjadi menjadi bagian untuk meningkatkan itu, bagian untuk memurojaah ilmu yang saya kira. Sebab ilmu itu bencananya adalah lupa. Di sekolah di ICA ini liburnya enggak lama. Berarti apa? Libur sama belajar pahalanya besar mana? Belajar. Bahkan libur itu kalau isinya malah dosa, ya liburannya malah maksiat. Ya, Jim. Tapi kalau liburnya berdakwah, ya, liburnya untuk amal ma'ruf nahi mungkar, bagus. Namun demikian, meskipun itu antum lakukan, tapi antum masih kecil, masih perlu terus menambah ilmu, ya. Jadi tidak terlalu lama, sebab khawatir ya ilmunya akan lupa. Ibarat orang itu sering dibilang ilmunya itu masih seumur jagung gitu, belum menetap, belum kokoh itu, belum menghujam di hati. Dan karenanya semua antum sabar, nanti juga antum lulus ya para santri. Ada masanya antum memimpin, Jajib, ada masanya antum memberi. Wah gitu saya layuti, orang yang tidak punya dalam kaidah itu tidak akan bisa memberi. Lalu supaya bisa punya harus mencari, menuntut ilmu, thalabul ilmi. Nah, antum sekarang masanya itu untuk mengisi hari-hari dengan ilmu dan ilmu. Yang memang waktunya itu, yang memang adab terbaik antum, akhlak terbaik antum saat ini adalah belajar, ya, bakti kepada orang tua. Setelah ya di rumah beres, ya, sekolah, orang tua membiayai biar berhasil antum. Nanti antum jadi orang berguna, jadi orang yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan sekarang bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kelak nanti tinggal Rames? Tinggal mengajarkan ilmu, tinggal berdakwah. Sudah punya, baru bisa memberi. Kalau antum sudah bisa berdakwah, itu orang tua antum akan menerima pahala-pahala dari antum. Asbab antum telah mendakwai orang, mandala ala khair, siapa yang mengajak kepada kebaikan, falahu ajri misli fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala ya dari orang yang diajaknya itu, tanpa mengurangi pahala mat'unya itu, tanpa mengurangi pahala jamaahnya itu, tanpa mengurangi pahala orang yang didakwai itu. Dan semua kebaikan anak, ini perhatikan para wali, kalau ini akan juga pahala-pahala yang dihasilkan dari anak-anak antum semua, itu antum akan memperoleh pahala yang sama. Sebagai asbab lahirnya anak adalah adanya orang tua. Oleh karenanya tidak ada pahala yang terus mengalir jariahnya kecuali dengan memiliki anak yang soleh. Mbak Najma ini Ustazah Abi Irsan memiliki untuk terus mengirim memiliki orang tuanya sudah meninggal. Oh, betapa tenang di alam kubur pahala dari kiriman Abidiki terus. Nanti Abidiki punya muridnya berdakwah, ya. Abidiki punya anak 20 berdakwah lagi terus.
tidak ada apa putusnya, hatta zurtumul makobir, sampai kiamat, sampai meninggal, bahkan meninggal pun tadi masih bisa memperoleh pahala. Hadirin para santri, ini hari pertama masuk di semester genap setelah ganjil. Kemarin sudah dilihat hasil belajarmu ya. Lihat ada orang yang tidak pernah khilaf, tidak pernah gagal, semua. Oleh karena itu, kalau ada hasil belajar yang belum baik, tingkatkan. Semangat terus. Saya akan buktikan di semester genap ini berubah menjadi lebih baik nilainya, lebih baik adab akhlaknya, lebih baik ibadahnya ditingkatkan yang sunnah. Yang wajib mana ini? Berapa? Yang wajib tidak lagi ribut sholatnya ya. Sudah nambah, mau pergantian tahun juga itu. Iya kan? Oleh karenanya hari ini antum innamal a'malu binniyat diluruskan, saya kira niatnya untuk belajar ini ditingkatkan ya, keikhlasannya ditingkatkan ya, waroknya. Orang alim berilmu itu hati-hati, enggak sembrono, jangan sampai berbuat dzalimun li nafsi, menyakiti temannya, baik dengan lisan, membuli ya tarik, atau dengan pukulan, jegalan, macam-macam ya. Semua yang terlanjur pernah berbuat salah itu tinggalkan. Mulai lembaran baru di semester genap ini para santri, agar ke depan antum semakin baik ya, orang yang terus berubah menuju pribadi yang lebih baik. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabi'in, ke semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dari Botobi. Hadirin para santri, perhatikan semester genap apalah ya. Ini Abi ingatkan apa materinya ditulis. Materi kita kemuliaan orang yang berilmu. Sebelum sampai materi, Abi ingatkan kembali nilai manusia apa Romes? Asa, nilai manusia apa Nabi? Itu tergantung pada dua hal, ilmu wal adab. Ilmu dan adab. Bagaimana ilmunya seluas apa? Itu akan mendorong keputusan hidupnya dipandu oleh ilmu, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum, dalam menyelesaikan masalah, dalam menyikapi masalah, dalam bersikap berdasarkan ilmu. Yang kedua, adab ini sebagai puncak daripada amal ya. Agama ini isinya apa? Akhlak mulia. Nah, kalau dibilang adab di sini luas. Bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasul, bagaimana adab kepada Al-Quran, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada manusia lain, saudara, kerabat, bagaimana adab kepada teman, bagaimana adab kepada lingkungan ya? Bagaimana adab di masjid, adab kepada masjid. Itu seluruhnya adab-adab itu ada ketentuannya yang harus kita pelajari, sehingga kita menjadi manusia yang beradab, insan adabi ya, manusia-manusia yang sifat-sifat mulia ada pada diri kita. Karenanya sekuat tenaga kita mewujudkan itu, semakin kita tingkatkan. Karenanya pada kesempatan pertama di hari pertama semester genap ini, Abi ingatkan lagi ya tentang kemuliaan orang berilmu ya. Gimana itu mahfudnya Abi Irsan? Kemuliaan itu tidak dengan keturunan, akan tetapi dengan apa? Asyaraf, kemuliaan itu tidak dengan apa? Nasab, akan tetapi dengan apa? Ilmu ya. Jadi orang itu dihormati karena alimnya, terikut ilmu mulia, yang punya ilmu ikut dimuliakan. Nah, kaidahnya ini, beragama ini kaidahnya kaidahnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Al ilmu
Ini ingat prinsipnya, qoblal qaul wal amal. Sebelum berkata, ngomong, itu harus punya ilmu. Bahkan berikutnya sudah punya ilmu, apabila mau mengamalkan tentu harus dipayungi atau dipandu dengan ilmu. Imam Bukhari itu menulis bab khusus dalam kitab sahihnya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Apa Rames? Ilmu sebelum berkata dan beramal. Apa? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Sakila ulang. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Azalea, al ilmu qoblal qaul wal amal. Diingat-ingat ya. Kemudian al ilmu tanpa amal, berikutnya kaidahnya, ilmu tanpa amal ibarat apa? Pohon tanpa buah. Maksudnya gimana? Udah dulu ada pelajarannya. Al ilmu bila amalin kasajari bila amalin. Arfan, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Maka ilmu-ilmu yang sudah dipelajari pada hakikatnya tujuannya apa? Untuk diamalkan. Ya Naila ya, pinter ya. Ilmu tulis tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Hadirin rahimakumullah, kemudian hati-hati, ada tipu daya iblis, perangkap iblis, ya, yang menghalangi manusia. Jadi godaan talbis, tipu daya iblis, supaya manusia tidak belajar, supaya manusia malas menuntut ilmu. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa perangkap iblis pertama atas manusia adalah menghalangi manusia itu dari menuntut ilmu. Nih, ya, asal kalau misalnya malas, setan iblis goda asa supaya tidak masuk sekolah. Nah gitu sah, ya, asal ya, sekolahan SD itu kok masih libur ya Mi, ya Bi, ya. Biar aja sekolahanmu, sekolah tahfiz cendekia adabi ini, supaya hafalannya tidak hilang, liburnya tidak boleh lama. Dan ini perhatikan Azalea, ternyata iblis itu menghalangi ya orang dari menuntut ilmu. Yang pertama programnya itu, hati-hati. Karena ilmu, kenapa begitu? Karena ilmu adalah cahaya nih. Sebabnya apa? Ilmu itu cahaya al ilmu, cahaya. Apabila padam cahaya lentera-lentera mereka, maka dengan mudah iblis menjerumuskan mereka dalam kegelapan. Kalau enggak belajar, ilmu itu seperti lampu nih, cahaya. Kalau nggak belajar berarti apa? Nggak terang, redup, bahkan gelap, zulumat. Ketika gelap itu iblis akan mudah menyesatkan. Yang tidak bisa digoda iblis, yang terus punya ilmu, yang nggak bisa tersesat. Ini kalau gelap, umpama ini gelap, kamu mau keluar ke kamar mandi, bisa saja apa? Kepleset, ya. Naila bisa saja jatuh karena gelap, mati lampu umpamanya, kayak malam. Itulah gambarannya kalau orang bodoh, orang jahil, gelap. Adapun orang yang belajar, ya, terang dia, ya, bercahaya seperti sekarang ini, terang benderang begini. Itu perumpamaannya, ya. Jadi hati-hati. Pintu pertama, ya, iblis itu perangkapnya menghalangi kita dari menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu disuruh siapa? Allah meletakkan kedudukan orang berilmu mulia. Gimana itu ayatnya? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Nah, Allah tinggikan derajat. Siapa yang mulia di hadapan Allah? Yang berilmu. Yang kedua, Rasulullah perintahkan apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Sagila menuntut ilmu, siapa yang suruh dalam hadis? Nabi. Wajib thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pada dasarnya siapa? Allah. Pada dasarnya siapa yang suruh? Rasul. Baru kemudian orang tua. Baru kemudian dititipkan antum semuanya ke sekolah. Dititipkan kepada Umi Najma, didik. Dititipkan kepada Abi Irsan, didik. Dan di dalam perintah itu ya mengandung hukum wajib, terutama ilmu yang fardu ain. Maka kalau meninggalkan yang wajib berarti apa? Berdosa. Ada konsekuensinya. Kalau antum sudah balik ya Najib, sudah mimpi basah, sudah balik, tapi tidak tahu sholat, tidak bisa ngaji yang benar, dosa. Karena itu fardu ain, tidak bisa mensucikan jiwa. Ya Najib, ilmu ini kita cari untuk apa? Ditegaskan nih, antum santri lama ini. Ya, kelas 6 sendirian kuat. Menuntut ilmu apa? Untuk mencari ridho Allah. Bukan untuk mencari apa, Jib? Piala. Boleh nggak cari piala? Itu niat kesekian, nanti nggak usah dicari. Kalau ada ikut. Tapi niat utamanya ridho Allah, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Gak disuruh oleh Allah kecuali ikhlas. Ini cari-cari ijazah yang kuliah. Sekarang saatnya istighfar, muhasabah. Ya, siapa yang mencari ilmu untuk tujuan dunia, apa akhirnya? Dia tidak akan mencium wangi atau bau wanginya surga. Berarti keliru. Ya, harus murnihin hanya mencari ridho Allah. Pertama dipaksa orang tua itu kewajiban. Orang tua memang harus begitu. Mendidik anaknya kewajiban. Maka kemudian antum tinggal meluruskan niat, menerima bahwa orang tua itu memang harus begitu karena Allah yang suruh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang tua disuruh Allah menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Keluarganya diantaranya antum sebagai anaknya wajib. Ya Zaid, wajib Allah suruh orang tua mendidik anaknya. Bukan hanya sekedar maunya orang tua atau ayah atau ibu, tapi memang Allah perintahkan kepada orang tua, ayah, ibu kita untuk mendidik kita. Kemudian kewajiban menuntut ilmu juga diterangkan dalam surat At-Taubah itu. Dulu pernah kita bahas secara khusus di pondok. Ajib masih ingat kan, Din? Surat At-Taubah, tafsir surat At-Taubah ayat 122. Pernah kita bahas secara khusus. Wa makana minal mu'minuna liyungfiro kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin coba liyatafaqahu fiddin. Nabi ulang-ulangi antum biar ingat. Allah suruh ini waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Berarti kan kira nggak pantas kata Allah semua orang beriman ya itu pergi perang semua, coba pergi ke medan jihad, nggak pantas, nggak boleh. Artinya sebaiknya di antara mereka itu ada yang liyatafaqahu fiddin. Ini sekarang perang Palestina melawan Israel. Orang di Sukarame ini mau ke sana semua, tidak boleh. Harus ada sebagian yang apa? Liyatafaqahu fiddin. Apa Din? Sebagian dari orang-orang yang mukmin yang ada itu belajar ilmu agama. Ini fungsinya itu saling melengkapi. Kenapa demikian? Yang pulang dari perang nanti perlu dididik, perlu diberi apa? Waliyungziru qaumahum idza raja'u. Yang belajar di pondok, belajar di sekolah ini nanti bertugas. Apa tugasnya? Memperingatkan, mengajari orang-orang yang pulang dari perang. Karena perang itu isinya apa? Kalau tidak cacat ya terbunuh. Kan gitu saja. Hari-hari kalau ada peluru matilah kena ya. Kalau ada bom meledak kena atau cacat. Dua saja, pulang tinggal nama, meninggal, syahid,
maka yang pulang, yang berhasil, yang menang nanti dia tidak sempat belajar. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak berperang harus ada, belajar dia, nanti gantian mengajari ya. Yang menjaga agama dengan berperang itu namanya mujahid. Mujahid dalam makna kital, yang menjaga agama dengan belajar ya, supaya orang itu tahu ilmu itu tidak hilang di muka bumi ini. Ajaran agama ini terus ada kalau ada orang yang alim. Dengan meninggalnya orang alim atau tidak adanya orang alim, ilmu ini akan hilang. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala bisa tidak diibadahi, bisa tidak disembah, atau salah, orang-orang itu sesat, orang-orang itu beribadahnya keliru karena tidak ada orang alim, karena tidak ada orang yang mengajari. Oleh karenanya apa? Para santri semuanya antum dipilih oleh Allah ini hadir ya, sekolah menuntut ilmu ya. Apalagi antum masih kecil-kecil, tidak memungkinkan untuk bisa perang. Apa yang bisa dilakukan sekecil ini adalah belajar. Jihad antum menuntut ilmu dengan benar. Ini lagi masanya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini kemuliaan bagi orang-orang yang alim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ini Allah tegaskan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal itulah yang dapat menerima pelajaran. Nah, karenanya ya seperti sakit ya, Al-Ghazi ya, orang yang tidak mau menerima nasihat, hidayah, taklim, nggak mau belajar, itu seperti orang sakit ya. Orang sakit dikasih sate, dikasih rendang, dikasih apa Din? Es campur apa yang enak-enak, jus, tidak kerasa enak karena lidahnya pahit, semuanya terasa pahit. Seperti itu orang yang tertutup hidayah, hatinya seperti cangkir kebalik itu. Fi qulubihim marad, hatinya sakit, fazadahumullahu marada. Allah kunci mati itu hatinya itu. Antum dakwai bagaimanapun, antum nasihati bagaimanapun, antum ceramai ya, tidak menerima. Seperti apa? Baru hatinya seperti cangkir terbalik. Harusnya begini, bisa diisi hidayah, open mind, open heart, hatinya, kolbunya dibuka, hidayah masuk, tempat disemainya iman. Ini tertutup. Oleh karenanya nggak sama di sini. Allah tetap tegaskan, apa sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Nggak sama. Pertanyaan Allah ini jelas. Karena sebelum-sebelumnya ayat lain juga, orang yang Allah muliakan adalah orang yang berilmu, beriman di antara antum. Ya, Mbak Alif. Mati. Enggak sama. Jadi orang yang alim itu tinggi ya, antum a'launa in kuntum mu'minin. Dari orang-orang mukminin itu kemudian Allah pilih derajatnya tinggi ya. Allah tinggikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang lain, tidak mungkin bisa bertakwa kalau tidak berilmu. Bagaimana cara takwanya nggak tahu, larangan-larangan nggak tahu, diterjang akhirnya. Oleh karenanya semuanya berawal dari ilmu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dari ayat ini juga Nabi Fatih bahwa orang berilmu itu derajatnya tinggi. Kalau mau dibuat peringkat-peringkatan, satu tingkat di bawah kerasulan, Imam Al-Ghazali tetapkan ya Birsan, satu tingkat di bawah kenabian adalah orang yang mengajarkan ilmu. Kalau antum memilih jalan dakwah, jalan tarbiyah, antum satu derajat lebih rendah dari Nabi, cuma satu tingkat. Coba, apa enggak kedudukan orang paling tinggi dari
kedudukan tertinggi dari kedudukan-kedudukan di dunia ini, mau presiden, mau apa, mau gubernur, apalagi mau bupati, paling tinggi adalah orang yang berdakwah. Ya Kamil, paling tinggi adalah orang yang sini. Siapa yang paling baik? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Ya ini enggak ada omongan-omongan obrolan yang terbaik kecuali orang yang berdakwah menyeru kepada Allah. Dakwah dalam makna umum, dakwah secara khusus di sekolah bisa disebut tarbiyah, sama karena substansinya menyeru. Ya, ad'u ila Allah. Kita ini enggak menyeru kemana-mana, Birisan. Enggak ada partai-partai di sini. Silakan kalau mau nyoblos siapa pilpres, kita murni bagaimana Pak? Ad'u ila Allah. Maka organisasinya apapun boleh aja sekolah di sini. Ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ana basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah ini kita memilih jalan hidup dakwah. Ya Mbak Osa, Mbak Alif, jalan hidup dakwah itu bukan jalan hidup orang biasa yang cuman makan, kuliah, kos, kehidupannya cuman stabil begitu. Jalan dakwah ini jalan terjal, mendaki, mengikuti jalan Rasul. Pasti Allah akan uji, akan dicerai beraikan hati-hati itu. Ghillal lil ladzina amanu, orang-orang beriman tuh yang iri, dengki, yang ini enggak adil, ribut, intinya akan diporak-parandakan supaya enggak jadi dakwah Birisan. Entah yayasannya dianggap salah, entah walinya protes enggak terima, entah temannya enggak cocok. Ya Abi A ini enggak cocok nih, orangnya rakus, macam-macam lah. Intinya antum kalau gagal menyikapi itu, berhenti berdakwah. Kalau hanya pindah kemudian berdakwah tempat lain bisa lebih bagus dari Ica, bagus. Tapi kalau pindah lebih buruk, kualitas statusnya bukan pengasuh, kualitas statusnya bukan pendakwah, terus jadi apa? Nganggur, nanti bahaya, rugi. Karenanya antum sudah pada tingkatan lulus dari pondok dan kuliah itu kan berarti orang sudah alim. Ya, mungkin dibatasi lah, tidak sama dengan yang sekolah umum. Mondoknya sudah 6 tahun, maka sekarang jadi orang alim dalam batasan tertentu, maka ilmu yang sudah dikuasai harus tadi itu wajib. Orang alim wajib mengamalkan, wajib mendakwahkan. Sehingga terbukti di sini nggak sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu, ya karena orang berilmu itu mengetahui adab ilmu, mengetahui tupoksi, sadar diri, sadar fungsi, dia harus menjadi penerus estafet dakwah para nabi dan rasul. Kemudian keutamaan menuntut ilmu yang lain, apa manfaatnya? Kalau orang nggak doyan, nggak senang pengajian, nggak senang taklim, ya abiliki boleh diteliti, ya udah jam segini belum datang, ya itu kan tinggal nunggu gantinya. Ya kalau ada gantinya ganti, karena udah terbukti nih nggak peduli dengan seruan hidayah. Ada nggak di lembaga dulu antum ada taklim, entah sebulan sekali, setengah bulan sekali? Saya kira semuanya sama, ya ada. Dan itu waktunya ya mana yang ditetapkan oleh lembaga. Kadang malam juga kan. Ya ini belum datang nih, ya. Tunggu aja itu, karena dia tidak mau menghargai, ya. Hanya waktu ya Birsan. Ya memang begitu, ya. Bagaimana kalau dia tidak condong kepada hidayah? Mayyiridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Buktinya dia nggak peduli dengan ilmu, ya, nggak peduli dengan seruan ilmu. Padahal dia mau mengajarkan, ya, makomnya masih belum tinggi, tapi sudah nggak peduli dengan ilmu, nggak layak. Mayyiridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian keutamaan yang menuntut ilmu agama, ya, orang yang menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Keutamaan menuntut ilmu berikutnya, ilmu dikecualikan dari laknat Allah. Orang yang menuntut ilmu terbebas dari laknat. Ketahuilah kata Rasul, sesungguhnya dunia itu dilaknat, ya, dan dilaknat wa ma fiha dunya mal'unah
wa mal'unah ma fiha, dan dilaknat seluruh isinya. Pada awalnya begitu, illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir, kecuali orang yang taat kepada Allah. Yang berzikir ini yang ingat Allah, termasuk zikir itu dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji atau bermajelis itu termasuk daripada zikir. Kalau nggak melakukan itu tergolong orang yang masuk dalam mal'unah tadi, terlaknat, kan ngeri ya, nggak ada pilihannya itu. Pokoknya dunia terlaknat, di dalamnya juga terlaknat, kecualinya ini, kecualinya zikrullah, kecualinya taatullah, taat kepada Allah, orang alim ya, orang yang mempelajari, aliman au muta'aliman, orang yang punya ilmu dan orang yang terus belajar. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian berikutnya, hadirin keutamaan menuntut ilmu sampai didoakan ikan di lautan. Orang yang berilmu itu sampai didoakan. Orang yang menuntut ilmu didoakan siapa? Seluruh. Kamu tuh bisa hitung nggak ikan di lautan itu? Bisa jadi berapa Birsante? Bisa ribuan, jutaan, jangan-jangan. Kita tidak pernah tahu. 2/3 bumi isinya apa? Laut. 1/3-nya daratan dan pegunungan yang ada. Bayangkan ya Pak, 2/3-nya laut, dan laut seluas itu isinya hewan-hewan di lautan itu mendoakan siapa? Para penuntut ilmu. Kita memperoleh doa. Gimana Romes? Didoakan ikan-ikan, hewan-hewan yang ada di laut kalau kita belajar ilmu agama ini. Ya. Nabi berikan bonus ya, motivasi ya, luar biasa ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wal malaikat, dan para pengingat dan para malaikat, penghuni langit dan bumi, hingga semut. Semut juga nih di lubangnya, bahkan ikan di lautan benar-benar akan bersolawat. Maknanya sholawat di sini sarahnya adalah mendoakan siapa? Bagi orang litolibil ilmi, yang sedang belajar atau sedang sekolah, ini bahasa sekarang nih, yang sedang menuntut ilmu. Ya, korek. Didoakan malaikat, didoakan ikan, jelas karena apa? Menuntut ilmu. Yang libur kawanmu didoakan enggak? Karena dia tidak menuntut ilmu. Ya sudah, nggak usah ngiri-ngiri ya Rek. Menghadap Allah sendiri Rek, sendiri. Masuk surga sendiri, ditanya Allah sendiri, beramal sendiri, ya kan? Masuk kubur sendiri. Ya sudah, kalau pengen kedudukan derajat surganya tinggi, ya kerjakan amal-amal seperti orang yang menanam, nanti tinggal memanen. Tidak usah barik terpengaruh teman. Prinsip hidup sendiri. Kalau pengen nambah libur dimaklumi, tapi ilmu enggak dapat, pindah kau Jakarta boleh. Maklum abinya, ongkosnya besar. Ya Rek, ikhlas ya, enggak boleh menuntut abi gak adil. Ya itu permintaan dari orang tuanya, karena enggak pernah ketemu ayahnya. Kalau enggak libur, pas libur begini minta tambahan 2 hari atau 3 hari dalam perjalanan dari mana? Jakarta menuju Lampung. Ikhlas ya? Kan ingin didoakan terus. Ya sudah. Ya berarti Lutfi didoakan 2-3 hari ini enggak didoakan karena enggak belajar. Gitu aja ya Rek ya. Baik, keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga bagian daripada jihad coba. Jihad yang kita tahu amalan. Ya. Abidiki kita gembor-gembor di mimbar nih, koar-koar kayak singa podium. Giliran ada peluru, kita berani nggak itu berperang tuh? Din, belajar silat sama Abi Arga, Abi Solihin, Raja Wali, taekwondo sama Abi Ajis. Berani nggak kamu melawan orang-orang Yahudi Zionis itu? Percuma. Ya Maro, sibuk belajar silat, berani nggak? Di situ hanya antara cacat dan kematian. Kita tembak, tangan kita dipotong, amputasi, cacat seumur hidup, atau kena dadanya langsung meninggal, kena kepalanya meninggal. Cuman itu saja kemungkinan itu yang harus ya dihadapi. Iman kita itu diuji di situ. Syekh siapa itu Abi Diki?
berpuluh-puluh tahun belajar akidah ya, mengajarkan agama, tapi kayak hilang semua setelah masuk medan perang. Berani nggak ini kita menegakkan la ilaha illallah ini? Jib, berani nggak kita hancurkan musuh-musuh Allah ini? Nah, menuntut ilmu, jihad yang berat itu ya, kira-kira jihad yang berat itu, perang yang taruhannya nyawa itu hafla, ternyata apa? Bagian daripada jihad itu ada pembagiannya, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu kedudukannya itu seperti jihad, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, menuntut ilmu adalah bagian loh ya, bukan berarti cukup hanya dengan menuntut ilmu, tinggal kemampuannya ya, lihat waqi'i realitasnya. Bagian dari jihad di jalan Allah adalah menuntut ilmu, karena agama ini bisa terjaga hifdzin. Terjaganya agama ini dengan dua hal. Memiliki agama terjaga dengan dua hal. Dan agama terjaga dengan dua hal. Pertama, bil ilmi. Agama terjaga dengan ilmu. Yang kedua, wal jihad. Agama dijaga dengan senjata. Kalau kita tidak angkat senjata berperang, kita sholat pun dibomnya, kita bayar, kita nggak bisa sekolah, semuanya apa? Diserang. Oleh karenanya menjadi pelindung daripada penerapan agama ini adalah militer ya, jihad, supaya kita bisa melaksanakan ajaran agama ini secara totalitas. Kemudian berikutnya, Andri, Naila, keluar dari rumahmu menuntut ilmu, jauh nih ya, rumahmu mana itu? Udah pernah ke sana? Gunung Sula ya. Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia apa? Berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Maka capek lelahnya ya anak biasa Sultan Fatih keluar dari rumah menuju sekolah sama dengan apa Nabi? Menuntut ilmu itu sama dengan apa? Berada di jalan Allah ya. Ingat ya, fisabilillah, sampai pulang lagi. Maka kalau terjadi ujian, terjadi sampai urusan nyawa, meninggal, itu dihitung apa? Sebagai syahid di jalan Allah, termasuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian berikutnya para santri, boleh kita memiliki dunia? Boleh. Yang tidak boleh cinta dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut al-wahan. Itu penyakit terberat yang menimpa kaum muslimin. Jib, cinta dunia dan takut mati. Lalu bagaimana orang yang menuntut ilmu? Ternyata juga kalau ingin sukses dunia, sukses akhirat, dua-duanya juga syaratnya punya ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu. Syaratnya dua-duanya pengen sukses juga dengan ilmu. Kemudian bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu yang lain? Utlubul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Ini waktu, long life education katanya Habib Diki. Menuntut ilmu itu sampai kapan? Ini yang sudah merasa lulus pondok, yang sudah merasa apa ini doktor, profesor, sampai kapan? Tidak ada batasannya. Sampai meninggal. Lahat itu ya mati berarti. Carilah ilmu sejak digendong ibu, dibuayan, diayun-ayun oleh ibu kita, minal mahdi ilal lahdi, sampai pada liang lahat atau kematian. Jadi gak ada tamatnya, ya, gak ada berhentinya. Nah ini ada paham ini Habib Irsan, ada paham sekolahisme, Mbak Ali. Sekolahisme, kuliahisme, apa itu? Dia hanya belajar kalau dia pas kuliah. Nah itu calon bodoh. Prof. Renal Kasali begitu, Pak Osa. Orang yang pintar adalah, yang cerdas adalah yang terus belajar. Tapi orang pintar cerdas lulus kuliah berhenti belajar, mulai dia akan berubah perlahan menjadi orang yang bodoh. Jadi orang yang pintar adalah orang yang terus menerus belajar. Kemudian berikutnya, keutamaan ilmu.
Etika atau adab menuntut ilmu. Nih, santri, supaya berhasil belajarnya. Masih ada waktu 7 menitan. Adab menuntut ilmu yang harus dipenuhi oleh seorang murid, etikanya adalah tawadhu. Apa namanya? Rendah hati dong. Rendah diri mah minder, miskin minder, keriting hitam minder, gemuk minder, enggak, lebih rendah hati, tawadhu, di dalamnya hormat kepada guru. Abi pernah jelaskan itu apa? Hormat kepada guru, khidmah kepada guru, sebab barokah ilmu. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Gak ada ceritanya santri yang hafalannya hilang, tobat kalau merendahkan guru, apalagi sampai melawan. Parah lagi, Din. Gurunya itu ibunya sendiri, bapaknya sendiri, lengkap lah itu. Keramat-keramat ngumpul. Guru saya ya bapak saya. Waduh, berat tuh, Din. Punya kekeramatan dua, keramat sebagai guru, keramat sebagai orang tua. Ngeri kamu ini. Kalau sampai tidak hormat, tidak santun, hilang tuh, gagal belajarnya. Ya. Kemudian keutamaan menuntut ilmu berikutnya dimuliakan oleh malaikat. Fa innal malaikatu la tad'u ajnihataha li talibihil ilmi ridha biman yatlubu. Orang yang belajar akan mendapatkan atau kemuliaan dari malaikat, dan malaikat meletakkan sayapnya untuk, atau di sini alas jalan orang yang menuntut, atau bagi orang yang menuntut ilmu. Sedikit lagi, perhatikan santri, diingat-ingat akhlak santri. Pertama, apalah? Bukan untuk mencari kedudukan dunia dan puji-pujian. Santri belajar bukan untuk dipuji, hafizah, hafiz, orang anak cerdas, smart, anak apa? IPK tinggi, anak apa? Anak jenius, enggak. Tidak untuk cari pujian manusia. Siapapun yang menuntut ilmu hanya untuk berlomba-lomba, berdebat, payah. Para ulama atau fuqaha ingin nandingin guru yang sudah ada, lawan itu, debat. Atau supaya tersohor, menarik perhatian, viral. Tujuannya cuma viral. Dikagum-kagumi orang, dihormati orang. Allah mengancam akan memasukkan orang yang niat menuntut ilmunya salah ke dalam neraka. Yang pertama, orang-orang yang berilmu warasatul anbiya, pewaris nabi. Orang-orang yang memberi ilmu tinggi derajatnya. Ilmu adalah sarana untuk meraih kebahagiaan, as-sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah bil ilmi. Menuntut ilmu wajib setiap muslim. Kalau muslim maknanya juga muslimah. Niat menuntut ilmu mencari ridho Allah. Barang siapa menuntut ilmu dengan berniat bukan karena Allah, maka hendaknya maq'adahu minan nar. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Cari ilmu bukan karena Allah, ambillah tempat dudukmu di neraka. Diancam oleh Allah begitu. Maka niat menuntut ilmu adalah mencari ridha Allah, dan di dalamnya itu bernilai sebagai ibadah. Adab terakhir, perhatikan supaya kamu belajar sukses. Adab kepada guru. Apa, Din? Datang tepat waktu. 1. Promes. Adab kepada guru. Datang tepat waktu. Tidak ngejek-ngejek kesalahan guru. Guru juga manusia, sangat mungkin keliru. Guru bisa jadi lupa,
Guru bebannya bisa jadi banyak. Dia harus cari nafkah tambahan, yang online, yang privat, yang mungkin dia lupa. Waktunya habis, tidak sempat apa Birsan? Mutolaah. Pusing menjawab hukum itu kan. Bukan hanya masalah kayaknya ringan, duduk, baca. Kalau salah, bagaimana dia? Dolu hukum-hukum yang dijawabnya. Oleh karenanya sangat mungkin guru keliru. Adabnya apa? Santri tidak mengejek, tidak mengolok-olok gurunya yang pas keliru. Baik. Berikutnya, meminta izin. Di sekolah ini ada aturannya, bukan pasar. Kelas pemimpinnya guru, pas taklim pemimpinnya ustadznya yang sedang berceramah. Di lembaga organisasi jelas ada ketua yayasannya, ada kepala sekolahnya. Di situ kemudian nggak langsung aja main, nggak masuk izin dadak. Sekolah ini jangan menelantarkan amanah ya. Tidak boleh meninggalkan ruang tanpa izin. Kemudian mendengarkan penjelasan guru. Nah kalau dijelasin jangan ngobrol sendiri, ijib. Itu ilmu nggak masuk. Aktif, suruh bertanya, suruh nulis, ini nggak mau nulis. Menyapa terlebih dahulu saat berjumpa. Yang nyapa duluan yang muda, apalagi murid. Kalau sekarang nggak pakai umur, karena kadang-kadang muridnya ada yang tua, kalau ngajar S2 dia tua itu, gurunya dosennya masih muda. Atau di sini kebenaran ada yang guru masih muda, tetap dihormati, bukan karena umur, tapi karena ilmu yang dia miliki. Yang ditetapkan sebagai guru harus dihormati. Kemudian apa? Berpakaian rapi, ya. Pantasnya sebagai guru. Termasuk bagaimana itu menghormati ilmu dengan guru itu yang menyampaikan ilmu juga berpakaian yang rapi. Mungkin agak diperjelas nih. Kalau ada orang yang berupaya zuhud, ya, Mbak Nazimah atau Bidiki, dia tidak mau berpakaian perlente, tapi memenuhi kaidah syar'i. Mungkin agak-agak kusam, masihnya dipakai. Itu dia ingin zuhud, bukan dia mau menunjukkan kemewahan. Dia ingin menunjukkan dia memang zuhud fitunya, diantaranya ya yang penting standarnya apa? Memenuhi syarat syar'i, menutup aurat, bukan pakaian kebesaran atau pakaian masyhur yang menjadi kebanggaan. Dia biasa-biasa aja. Berarti beda, orang itu pengen zuhud, ya. Mungkin saja rumahnya jelek, tapi dia bisa membangun rumah orang sebagai pemborong bagus-bagus. Dia jumpai itu, bangunin rumah orang 0,5 miliar, 1 miliar sanggup, tapi rumah dia biasa-biasa. Mungkin dia bermaksud untuk dirinya hanya yang standar minimal, sederhana saja. Nah, berpakaian rapi bagi guru ini silakan diterjemahkan, diica bagaimana memenuhi standar pakaian syar'i, ya. Tidak membentuk legok-legok tebu, ya, tidak kemudian menarik perhatian, ya. Kemudian menjawab pertanyaan dengan santun, ya, kalau ada pertanyaan jawab. Berikutnya memberi pertolongan saat diminta bantuan, ya, gurunya, muridnya perlu bantuan dibantu. Kemudian mengerjakan tugas apa yang menjadi tugas dari guru harus dikerjakan. Baik, semoga bermanfaat. Selamat memasuki semester genap. Semoga selama 1 semester ke depan Allah memudahkan antum semua bisa mendapat hidayah, bisa mengamalkan ilmu, dan bisa belajar berdakwah, ya, dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Dan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari semester ganjil dan sebelum-sebelumnya, kelas di bawahnya tidak hilang, ya, ilmunya tidak hilang, hafalannya tidak raib, digondol maksiat, digondol dosa. Nah, karenanya kita jaga dengan sungguh-sungguh memohon. Biasanya kalau sudah dianggap biasa, ilmu banyak, itu seperti tidak ada. Umum manusia begitu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu seperti dianggap biasa. Kalau sudah dianggap biasa, dianggap bukan nikmat, akhirnya apa? Lengah. Ketika lengah, akhirnya ilmunya hilang. Enggak dimurajaah, enggak ditelaah, enggak diajarkan. Termasuk mengajar itu juga bagian daripada muzakarah, mengingat.
mengingat ilmu ya, kita diberikan apa? Hidayah, itu kemudian kita jaga dengan mengulang-ulang ilmu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.